Kemudian turun dia ke bawah, ketemulah dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasul hanya mengatakan sholat. Berapa? 50. Tunggu dulu. Banyak itu. Umatku saja yang kuat umurnya panjang itu berat dia lakukan. Apalagi kalau umatmu. Sehingga Nabi dengan saran Nabi Musa naik mengurang, minta kurang. Nabi dikurangi 5, naik lagi disuruh Nabi Musa kurang terus. 9 kali Nabi bolak-balik, tinggal 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad, cukup 1 untuk kamu. Rasul apa yang dia bilang? Saya setiap naik 1 kali dikurangi 5. Dari 50 menjadi 5. Kalau ini yang 5 lagi, nah saya naik pasti habis. Kacica menrek tak 5 kurangi, nah 5 menit. Ya kau menrek kacapui. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu lagi ketemu dengan Allah. Saya berat. Apa kata Musa? Meneteskan air mata Nabi Musa dan dia mengucapkan, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, dia meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Dia menutup matanya kemudian membaca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Maka orang ini kala akan dikenali langsung oleh Rasulullah di yaumil akhir. Kenapa Nabi Musa mengatakan Ahmad Ruhullah? Karena satu yang tidak bisa dilakukan Nabi Musa dan tidak diberikan oleh Allah. Dia sudah bicara dengan Allah, doanya sudah diterima, tapi ada satu yang tidak bisa, ketemu langsung dengan Allah. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu langsung. Ketika turun Nabi ketemu Nabi Musa, nurnya Allah ada di wajahnya Rasulullah, sehingga Musa mengatakan Ahmad Ruhullah. Artinya di dalam nurnya Rasulullah saya melihat wajah Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik sampai 9 kali, karena dia ingin menikmati wajah Allah di wajahnya Rasulullah. Itu hanya alasannya Nabi Musa. Hanya kuncinya di situ, Pak. Setelah Rasulullah turun sampai ke bumi, dijaga betul 2 hari oleh malaikat Jibril. Setiap masuk waktu sholat disuruh sholat. Muhammad waktu subuh sudah masuk, Muhammad waktu duhur sudah masuk, asar sudah masuk. Makanya itu hanya pakai ukuran. Fajar sudah terbit, sampai matahari terbit sudah selesai, habis waktu subuh. Setelah bayangan sudah lewat dari bagian atas, sudah lewat sedikit, waktu duhur sudah masuk. Kemudian setelah bayangan lebih panjang daripada bendanya, asar sudah masuk Muhammad. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuk waktu maghrib. Setelah bayangan merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Setelah muncul fajar kasib, maka itu habis waktu isya. Maka itu dijaga betul Nabi untuk diberitahu waktu sholat, bahwa ini perantara pembukaan sholat masuk akhir ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada jedah di situ kecuali sholat subuh sampai ke duhur. Yang lain itu nyambung terus. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat duhur, dia sudah ruku 1 kali 1 rakaat, kemudian bangkit, kemudian orang azan asar, maka dia tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Kenapa? Karena kepalanya masih di duhur walaupun ekornya ada di asar. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan yang terlambat itu sholatnya tidak sah. Tidak. Cuma mendapatkan ampunan karena dia sudah berdosa. Ini penting. Itu makanya di awal waktu itu rahmat Allah. Kalau mau ambil rahmat awal, sama dengan kalau Pak Sekca mengundang. Kalau undangan jam 8, rapat jam 8, kita datang jam 7, pasti dia senang. Ini orang rajin betul. Tapi kalau undangan jam 8, jam 11 baru kita hadir, pasti Pak Camat geleng-geleng kepala, ini mau datang rapat atau mau bikin jengkel. Maka begitulah sehingga dimaafkan.
namanya. Dalam sholat pun begitu. Siapa yang datang sebelum masuk waktu sholat, maka orang itu kalak bercahaya seperti cahayanya bulan kalak di hari kemudian. Kenapa? Dia datang sebelum dipanggil. Imam Malik mengatakan, ya kau angkat tau bapi tay na lo masigi tau kutu ya. Apa yuli pinapelau. Iya, aja coba. Ini nih Imam Malik, ini Imam Malik ini. Itu. Kemudian di dalam sholat Nabi menangis setelah melaksanakan sholat. Magina terri Nabi tak, karena ada kekurangan. Ternyata sholat yang 50 itu hilang. Hanya 5 yang bisa dia lakukan 5 waktu. Maka turunlah malaikat Jibril memberikan obat ke kalbunya Rasulullah. Diberitahulah Rasulullah, ya Muhammad, selesai sholat engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu pas 50. Itulah jumlah sholat sebenarnya awalnya. Maka orang yang sudah salam tinggal membaca zikir itu akan mendapatkan pahala sholat yang 50 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yana tunah kada nabi tanah podangi tau kasih melo ko kali tau sogi ya ko meko kali onro ko baca ya ko pro ko masampaja mukalah karena kau mendapatkan pahala yang banyak. Itu kuncinya. Tapi angka tahu pak, kama pipa bangin na lupa tama purana mak beresal langi mangin lupa na masuk. Mangulo saliwa memang di sandalana. Anak maconi belisi itu. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullah? Yang tambah wabarakatuh itu sholat jenazah. Selain sholat jenazah jangan pakai wabarakatuh. Kalau dari Muhammadiyah hasil tarji, ke kanan pakai assalamualaikum warahmatullah, ke kiri pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai dua-duanya. Kalau kita di NU pakai hasil tarji hadis itu mengatakan sholat jenazah Nabi lanjutkan salamnya sampai sempurna, tapi selain sholat jenazah Nabi tidak sempurnakan. Itu yang kita pakai. Kanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanyakan ini Pak sama guru tak, kenapa pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kau tidak bisa berdiri di bumi ini tenang kalau bukan malaikat rahmat yang menjagamu. Yang kedua, coba cari orang. Kalau ada orang hidup, ya kau nggak tahu tuh tidur di tengah tanah lapang. Anjing dari jauh sudah menggonggong karena ada malaikat yang memagari kita. Tapi ketika orang meninggal dari jauh anjing itu tidak akan menggonggong, langsung dia menggigit ke situ. Kenapa? Karena malaikatnya sudah pergi. Dari situlah ada kalimat assalamualaikum warahmatullah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya.